Shakaralamai. Thank you, Father. I don't deserve it, Lord. Nobody deserve it, Lord. Especially me, Tuhan. Especially me, Tuhan. I don't deserve it, Tuhan. But you choose me anyway. Wow. How amazing. How amazing is your love, Father. Your love is greater, Tuhan. Kasih-Mu itu melebihi daripada segala sesuatunya, Tuhan. I don't deserve it. Yes, Lord. We adore you, Father. We Jemaat Kanisa adore you, Tuhan. We love you so much, Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, Bapa. Terbatas kata-kata kami, Tuhan, untuk menyingkapkan Engkau, Tuhan. Tapi Bapa, reveal it to us, Lord. Reveal it to us, Tuhan. Itu aja yang penting, Tuhan. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu menjadi revelation, Tuhan. Kata-kata ini menjadi hidup rema dan menjadi kehidupan bagi kami, Tuhan. Thank you, God. Thank you, Jesus. Anoint us, anoint me, Jesus. Because tanpa pengurapan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa penyataan dan revelation for you, it's nothing, Lord. Nothing. Semuanya sia-sia. Tapi waktu aku tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku, we can bear fruit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami sangat mengagumi Engkau, Bapa. Kami sangat-sangat mengagumi Engkau, Tuhan. Hati kami benar-benar, Tuhan, terbakar. Karena kami sangat mengagumi dan mengasihi Engkau, Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. Thank you, God. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Happy New Year, welcome home for Brother Joe and Sister Pinkan. Thank you, Jesus. Saya ini, sebenarnya waktu pas tema ini asli tuh dari Nino. Biasanya kan kalau tema kan kita suka berdua, diskusi. Tapi tema bear fruit itu asli dari pewahyuan dari Nino. Jadi waktu saya, ya pewahyuan dari Tuhan kepada Nino. Tapi waktu saya dengar langsung saya bilang gini, oke, because of this theme, aku pasti nggak khotbah. Karena menurut saya berbuah tuh kayaknya saya belum berbuah deh. Nggak layak. Tapi ternyata konsep saya sebenarnya mengenai berbuah salah. Selama ini salah. Waktu saya renungkan itu, saya sendiri ternyata salah. Mengenai berbuah itu konsepnya salah. Tapi semakin saya renungin, semakin juga sih saya nggak layak sebenarnya. Tapi puji Tuhan, but you choose me anyway. Thank you, Jesus. So, kenapa ya dibilangnya temanya tuh bear fruit, bukan berbuah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh emang lebih masuk ya. Karena kalau bahasa Indonesianya tuh cuman berbuah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tuh bear fruit atau producing fruit. It's so different. Bear fruit is something to do with connected to God. Firman Tuhan dibilang dalam NIV John 15, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. So bear fruit itu sama dengan tinggal di dalam Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Producing fruit itu menghasilkan buah. Tapi itu hanya from outside. Nothing to do, berapa kali saya bisa ada di dalam berkhotbah di sini. Nothing to do itu sama bear fruit. Nothing to do sama kita bisa pelayanan 24 jam beraktivitas. Beraktivitas itu producing fruit. Tapi bear fruit itu it's from inside. Itu dari dalam. Tinggal. Itu adalah bear fruit. Producing fruit itu selalu menghasilkan. Seperti pohon, kalau ditaruh di pohon, kalau ditanam di tanah yang baik, dipupuki, kena matahari, otomatis akan menghasilkan buah. Tapi bear fruit menghasilkan kehidupan. It's character. Everything about bear fruit is all about karakter Kristus from inside. Amin. Bear fruit itu dihasilkan karena hubungan dengan Tuhan. Kita boleh bilang, kita enggak ditanya, udah berapa jiwa yang kau selamatkan? No. Udah berapa waktunya gitu. It's good, tapi bear fruit yang dimaksud Tuhan yang saya dapat ya, revelation-nya adalah connecting with God. Tinggallah di dalam aku, karena engkau di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kekayaan, kesuksesan, itu luar, producing. Tapi inner, inside, karakter, itu hasil daripada hubungan bersama dengan Tuhan. So bear fruit adalah tinggal di dalam Tuhan, membuahkan kehidupan. So life expressing life. Kehidupan kita membuahkan kehidupan orang lain. Amin. And we have to understand, kita harus mengerti bahwa bear fruit is not by our own strength. Hasil dari bear fruit itu bukan kita, itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita, our part is to connect with God. Haleluya. So, seperti firman Tuhan juga dibilang di bagaimana kita bisa benar-benar mengerti bear fruit itu di Yohanes 15 ayat 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Jadi meskipun kita udah berbuah dalam firman Tuhan ini dibilang, malah makin dibersihin, makin dibersihin, makin dibersihin. Itu berartinya emang bear fruit itu terus dibersihkan Tuhan, dimurnikan Tuhan. Amin. So, bear fruit itu berhubungan banget dengan karakter Kristus. Bagaimana kita diubahkan hanya dengan Roh Kudus dan Tuhan. Tuhan yang bisa merubah kita. Dengan kita juga memberi diri kita. Ada buah roh ya. Itu bukan buah-buah roh loh. Dibilangnya itu bukan plural loh. Buah roh.
Itu adalah menjadi kesatuan. Mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pak Nino udah share ya beberapa minggu yang lalu. Bagaimana kalau kita tuh bear fruit harus live di dalam kasih. Bear fruit, berbuah itu adalah kita benar-benar hidup di dalam roh, dipenuhi roh dan ada buah roh. Waktu kita bisa mengasihi, di saat kita sebenarnya nggak bisa mengasihi, di saat kita masalah banyak tapi kita bisa bersuka cita, di saat sepertinya chaos tetapi ada damai sejahtera, di saat kita musimnya udah nggak sabar menanti tapi kita bisa sabar. Di saat kita bisa memberikan kemurahan, kebaikan sama orang, di saat kita tiba-tiba dimasuk di dalam tahap di mana kita harus menguasai diri, tapi kita menguasai diri. Itulah menghasilkan buah roh, hidup di dalam roh, tinggal di dalam roh. Dan karakter kita inilah yang mujizat yang terbesar adalah waktu karakter kita bisa diubahkan menjadi karakter Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Waktu kita bilang kita adalah milik Kristus, kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa mampu untuk menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan daging kita. Amin. So bear fruit is all about from inside. Dalam kita, karakter kita. Dan it's all about abide in him. Tinggallah di dalam dia. Firman Tuhannya tadi juga udah Edo juga udah bilang pertama. Tinggal di dalam dia. Sometimes kita pikir sampai kapanpun ya, sampai masa tua kita tetap bisa berbuah continually. Firman Tuhan di Mazmur 92, tadi saya diingatkan waktu didoakan oleh Sis Pinkan, Mazmur 92 ayat 14 dan 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, continually fruitful, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan ini nih firman Tuhan yang saya suka kasih sama Opung. Dan ini favoritnya Opung. Benar-benar menurut saya ini firman Tuhan adalah, kehidupannya adalah Opung. Sampai tua, dia tetap semangat loh. Semangatnya bukan semangat mau pergi sana pergi sini ya, tapi semangat bertobat. Cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat kalau buat kesalahan maaf. Cepat-cepat mau menyelesaikan segala sesuatu. Sampai suatu waktu pernah Pika ngadu ke saya, "Mah, tadi itu Opung kayaknya lagi marah tuh sama orang rumah." Bilangin, "Mah." Oke, terus saya langsung bilangin, "Wah langsung, mau siapa aja deh di rumah, mau siapa aja dia langsung minta maaf." Continually bear fruit. Kita kan semuanya di sini akan mengalami. Oh ya, terus ceritanya Pika ya. Habis saya bilang sama Opung, Opung telepon Pika. Another mile, another step. Pika, saya minta maaf ya kalau kamu tadi melihat saya nggak jadi berkat. Saya harus bertobat. Di sini siapa sih yang tidak akan mengalami aging? Kita semua akan mengalami ketuaan dan banyak orang yang udah takut ya, maklum, faktor U, maklum,
Kadang-kadang kita tulalit, kadang-kadang pendengaran juga udah kurang. Tapi firman Tuhan bilang, pada masa tua pun kita tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau ada terjemahan bahasa Indonesia dibilang menjadi segar dan bugar. So kita yang udah manula-manula ini tetap terus berbuah. Sehingga kita menjadi gemuk dan segar. Aku dan anak-anak cucu-cucunya Opung semua di sini menyaksikan kehidupan Opung. Bagaimana dia benar-benar continually, no matter umurnya berapa aja. Amin. So, waktu kita berbuah, kita itu menghidupkan kehidupan loh. Karena Tuhan itu datang untuk memberikan kehidupan. Dan kita harus mengerti dalam hal ini bahwa Tuhanlah sumber dari semuanya. God is the source of everything. We have to understand that. Apapun dalam kehidupan kita tuh sumbernya Tuhan. Apapun. Saya tuh waktu, biasa kan kalau tahun baru tuh suka ada resolusi. Bagus sih, tapi saya mau jujur nih terus terang, mungkin karena kesibukan, euforia, Natalan, terus kayaknya Tuhan berkati banget, seneng-seneng banget, sampai akhirnya saya lost. Nggak tahu visi saya tuh apa, nanti ke depan 2026 apa, ya udahlah jalanin aja semua. Tapi waktu lagi liburan Tuhan bicara sama saya. In the beginning, pada mulanya. Tuhan bicara, akhirnya saya renungin semuanya. Saya gak mau khotbah mengenai itu penciptaan. Itu perlu pengajar kali. Saya belum sampai situ pengajar, mungkin Bu Pinkan itu punya karunia mengajar. So, tapi yang saya pelajari adalah, saya himbau sih. Coba deh. Renungin deh. Kejadian 1, 2, dan 3. Kejadian 1 dan 2. Kalau kita udah benar-benar mengerti mengenai kejadian 1 dan 2, the rest of the Bible, it's easy to believe. Karena di dalam kejadian itu, semuanya ada penciptaan Tuhan. No, sekarang saya cuma bilang aja. Jadi, selama di dunia ini, itu tuh orang-orang tuh kehilangan identitas. Bagaimana Tuhan, iblis itu mau menghalangi kita di dalam bear fruit dengan identity kita dikaburin. Banyak di dunia ini kan semuanya is all about krisis identitas. So saya tuh baca, karena identitas itu, kalau kita mengerti identitas kita mengerti purpose-nya Tuhan, dan kita mengerti bahwa why God create us. Oke, jadi saya cuma mau bahas dikit aja mengenai penciptaan manusia ya. Bagaimana kita tuh harus kembali kepada identitas kita. Penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow. Kita diingatkan kembali bahwa kita itu diciptakan Tuhan tuh menurut rupa dan gambar Tuhan loh. Luar biasa loh. Supaya kata sambungnya, mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita itu diciptakannya sebenarnya supaya kita reign in this bumi. Tapi kenyataannya enggak kan ya. Kenyataannya kita sering banget kalah di bumi ini.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah, kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, be fruitful dan bertambah banyak. Beranak cuculah and fruitful, berbuah. Jadi kita harus mengerti bahwa dari semenjak penciptaan kita sebagai manusia, we have to be fruitful. That is the purpose. Bear fruit. Di mana kita bisa lebih meluaskan kerajaan Tuhan. Bagaimana melalui kehidupan kita, karakter Kristus bisa dilihat oleh dunia ini. Amin. Jadi kalau kita baca, kita tuh sangat spesial. Kalau kita baca dalam penciptaan Tuhan, contoh misalnya waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman sama air. Waktu Tuhan menciptakan pohon, nih aku kasih ya firman Tuhannya. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada tanah untuk tumbuh-tumbuhan berbuah. Kejadian 1 ayat 20. Hendaklah berfirmanlah Tuhan, hendaklah air keluarkan ikan, kalau ikan hendaklah air keluarin ikan. Dengan kata lain, ikan kalau dikeluarin dari air mati. Nah, kita ini sangat spesial. Tuhan cuma bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi dia tuh berfirman kepada Tritunggal Allah mau menciptakan kita. Betapa kita adalah sangat-sangat masterpiece. Dan bayangkan kalau kita mau keluar dari hadirat Tuhan, ya kita mati. Sama seperti ikan kalau mau keluar dari air. Tuhan itu mempunyai purpose for each of us. Kita diciptakan Tuhan tuh supaya kita bisa mengenal hatinya Tuhan. Hanya manusia yang bisa merasakan hatinya Tuhan. Hanya manusia yang bisa benar-benar mengerti otoritasnya Tuhan. Hanya manusia yang bisa benar-benar ngerti, nyambung sama karakter Kristus. Dan itulah purpose Tuhan menciptakan kita. Supaya kita tuh mempunyai karakter Kristus. Bahwa melalui hidup kita, kita bisa mencerminkan Tuhan. Itu cuma bisa manusia yang buat. Maksudnya penciptaan manusia. Sebetapa berharganya kita. Dan yang terpenting adalah Tuhan di dalam paru-paru kita, in our lung, there is a breath of God. Wow. Ada nafasnya Tuhan di dalam paru-paru kita. Waktu dia menciptakan kita. So kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan kita bukan random. Bukan asal. Maybe kita bisa keluar di dunia ini karena kecelakaan orang tua kita. Atau karena apapun. Tetapi kita, waktu kita ada di bumi ini dan kita dipilih oleh Tuhan, itu semuanya tuh tidak ada kecelakaan. Mau keadaan luarnya caranya gimana itu enggak masalah. Sekarang tuh banyak banget ya. Kita tuh pikir anak-anak muda kita semua, kita tuh produk trauma. Trauma. Gue gini gara-gara orang tua gue gini sih. Gue gini gara-gara ibu bapak gue bercerai. No. Kita ini semuanya ada purpose dan apapun itu segala sesuatu mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Tuhan. What past is past. Tapi Tuhan udah menyediakan jalan yang baru buat kita. Firman Tuhan bilang kan di Yesaya 43, Tuhan itu membuat jalan yang baru, membuat sungai-sungai di padang gurun. So stop from trauma. Gak gampang. Tapi memang trauma-trauma itu kadang-kadang menghantui hidup kita, membelenggu hidup kita. Sampai kita gak bisa berbuah. Terus saja embrace di dalam kedalaman, tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita diciptakan Tuhan itu benar-benar untuk kita bisa mencerminkan karakter Kristus. Kehidupan Kristus. Bahwa kita tuh bisa mengalami kasih Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Firman Tuhan bilang kita diciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Supaya kita bisa berkuasa di bumi ini. Sejak dari semula kita ditetapkan untuk bisa menguasai bumi ini. Tapi karena kekhawatiran dunia, ketakutan, membuat kita tidak bisa berbuah. Ada di firman Tuhan di Markus 4 ayat 4 kalau gak salah. Kekhawatiran, ketidakpengenalan akan Tuhan, ignorance, membuat kita itu tidak bisa bear fruit. So, bear fruit itu benar-benar adalah hubungannya dengan karakter Kristus. Saya ulang-ulang terus ya. It's all about kehidupan kita, it's all about proses hidup. It's all about hubungan bersama dengan Tuhan. Kemarin Friska juga membahas ya mengenai keluarga, bagaimana kita tuh harus berbuah dulu di keluarga. Saya tuh punya keluarga, punya anak-anak, tuh karakternya sangat berbeda. Sangat berbeda. Kayak berbeda banget lah. Kalau Josa saya gak mau ngomongin ya, dia mulia. Dia kalau di keluarga panggil dia mulia. Wah gila, kalau kita bilang satu kata aja, Josa kamu tolong ya, kamu jangan ini. Dia bisa lebih. Nggak pakai nanya-nanya. Contoh ya misalnya, Jo, kamu harus ada di rumah ya, karena nanti keluarganya Eril datang. Iya. Kalau yang lain, kalau yang satunya kan, kenapa? Udah ada acara. Nah, tapi kira-kira ini udah lama banget nih ya, saya kasih contoh ini udah lama banget. 10 tahun kali 12 tahun. Tiba-tiba suami saya dudukin anak saya yang 2 itu. Lagi di LA. Duduk. Cuma dikasih satu kalimat aja sama suami saya. Kamu mau saya mati cepet ya? Saya gak tahan loh ngeliat kamu berdua berantem terus. Saya bisa mati cepet loh ini. Suami saya cuma bilang gitu aja. Karakter yang berbeda. Tetapi sekarang kalau saya bisa melihat bagaimana mereka berbuah di dalam karakternya. Keren banget mereka sekarang. Puji Tuhan. Begitu juga dengan saya, dengan suami saya. Saya gak layak lah kalau dibilang soal berbuah. Kita sering banget kan ya. Roh Kudus udah bilang, udah minta maaf aja. Emang yang salah siapa Tuhan? Orang dia yang salah. Perubahan karakter tuh penting banget. Apalagi di dalam keluarga. Malah suka minta izin lagi kalau saya loh. Gak apa-apa lah Tuhan, sekali ini saya pengen marah aja, pengen gak ngomong aja, capek juga ngomong. Tuh perubahan penting banget, makanya saya bilang saya ini gak layak sebenarnya berdiri di sini. Karena masih dalam proses. Kita semua masih dalam proses. Tapi saya benar-benar bersyukur saya merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa kita itu diciptakan to bear fruit.
Amin. Saya punya satu kesaksian juga ya. Ini ada seorang anak muda. Ini kesaksiannya mungkin bagi kalau yang dengar nanti, biasa-biasa aja. Ini bukan membangkitkan orang mati, sembuh dari cancer, mendapat puluhan miliar bisnis. No. Jadi ada seorang anak muda, waktu malam tahun baru, bersaksi. Dia mendapat revelation. Simple truth. I wanna be on God's side. I wanna do what God. Seperti Kolose 3 ayat 23 ya. Apa yang kita lakukan semuanya kita buatlah untuk Tuhan, not for me. Ternyata terus anak muda itu bilang, waktu saya melakukan hal itu, bahwa saya melakukan untuk Tuhan, waktu saya bisa benar-benar on God's side, semua jadi gampang loh. Hidup jadi gampang. Perubahan mindset menurut saya adalah mujizat yang terbesar. I'm proud of you anak muda yang ada di sini, yang bersaksi itu. Waktu dia bisa mengganti mindset dia, mengganti hidup dia untuk benar-benar melakukan itu untuk Tuhan. Untuk mempunyai hubungan bersama orang tuanya. Untuk benar-benar menghormati orang tuanya. Hidup jadi enak katanya. So anak muda. Juga buat saya nih, sering banget we are not on God's side loh. Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhannya sih selalu mau di pihak kita. Kitanya suka keluar-keluar dari pihaknya Tuhan. Let us always Tuhan terus mau melakukan semua apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan aja untuk Tuhan. Karena seperti yang anak muda itu bilang, ternyata jadi enak hidup. Amin. Tuhan itu, itulah ya, ada free will sih. Tapi emang kita ini bukan mesin. Dan kita ini bukan robot. A true love is when you have a choice. Kasih yang sesungguhnya waktu kita memilih untuk on God's side. Waktu kita memilih untuk hidup menyenangkan Tuhan. That is true love. Makanya waktu penciptakan ada pohon itu bukannya Tuhan kayak mau main-main terus mau ngetes, mau kok jahat banget nih Tuhan. Tapi itu untuk dia mau menyatakan we are not a machine, we are not a robot. Kita adalah ciptaan yang luar biasa. Jadi marilah seperti yang kemarin Friska bilang, marilah kita tuh jadi berkat dulu di keluarga kita. Saya jadi berkat buat suami saya. Gimana, saya udah berubah belum? Suami saya banyak berbuah loh, keren dia. Banyak berubah, puji Tuhan. Amin. So everything bear fruit is about transformasi. Waktu kita bisa mengasihi, waktu kita bisa sabar, waktu kita bisa punya kelemah lembutan, waktu kita bisa selalu on God's side, waktu kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. So, oh ya ini dia firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak muda sekarang kan sering banget, I'm doing it for me. Me. Ya orang tua juga. Apa tuh kemarin kita lagi kebaktian keluarga ada apa namanya? Walk culture. Udah tahu gak tuh walk culture? Di anak muda, saya gak tahu bisa nerangin, nanti biar anak-anak aja yang nerangin. Pokoknya walk culture itu adalah, itu karena seringan dengerin TikTok apa segala macam. It's all about me. It's all about my comfort. Why do I have to be suffer? Kalau I can be comfort. Ya pokoknya banyak lagi begitu. Dalam segala setiap kehidupan sekarang ada namanya walk culture.
Let us always be in the Word of God. Culture. Pengenalan akan Tuhan. Culture. Amin. Oke, kayaknya udah mau tutup nih. Jadi bagaimana nih caranya supaya kita bisa berbuah, bear fruit? Nomor 1 adalah let us build our relationship with God. Itu aja. Kita mau dengan hati yang rindu mau mengenal Tuhan. Kenalilah Tuhan. Baca itu Kejadian. Renungin penciptaan Tuhan. Bahwa Dia adalah sumber daripada apapun. Gile. Dia berfirman maka ada. From nothing menjadi ada. Siapa yang bisa buat? Penciptaan itu cuma Tuhan kita loh. Gak ada manusia yang bisa menciptakan. Manusia mungkin bisa menemukan. Tapi gak bisa menciptakan. Kenali Tuhan. Kenali betapa Dia tuh dari from in the beginning. How He love us so much. Dia menciptakan. Dia membuat ordering, keteraturan. Dia membuat pemisahan. Keren banget. Tuhan itu keren banget. Mari kita kenali Tuhan. Mari kita, it's all about God, God not about me. Mari kita prioritasin Tuhan. Mari nafas kita nih ada nafasnya Tuhan di sini. Tinggal aja di dalamnya. Mari dalam tahun baru ini kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Waduh, biarlah kita boleh mengasihi Tuhan, mengebu-gebu, menyala-nyala untuk Tuhan. Mau berubah, mau do everything for God. Yang enak kita juga kok sebenarnya. Nomor 2, biarlah kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Baca firman. Itu perlu kedisiplinan, tapi bukan hanya kedisiplinan, tapi perlu God reveal it to you. Kata-kata itu menjadi hidup. Kata-katanya sederhana, kita baca, tapi tiba-tiba, wah, pop up, mind blowing, bisa merubah kita. Coba kita selalu tuh di dalam kita devosional kita tuh haus. Tuhan bicara dulu sama aku. Sebelum kau bicara sama aku belum mau selesai nih Tuhan. Terus berdoa, mempunyai waktu doa yang powerful bersama dengan Tuhan. Biar kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan bukan ritual, bukan agamawi. Tuhan Yesus tuh datang bukan untuk agamawi, agama Kristen, agama apa-apa. No, Tuhan Yesus tuh datang untuk mempunyai relationship with us. Amin. Dan yang ketiga adalah, karena firman Tuhan bilang, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita jangan sok-sokan deh gak mau hidup dalam firman. Firman itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itu penciptaan Tuhan aja, matahari, bintang semuanya diciptakan Tuhan. Maka terang itu jadi, matahari itu jadi, bintang itu. Itu tuh karena firman loh. Allah berfirman. Habis itu dia gelantungan lagi. Gak jatuh. Kalau saya tuh ngeliat langit ya, saya suka gini, aduh betapa. Kalau pergi ada pemandangan, lihat langit, waduh gila, gue kecil banget ya. Dibandingin ciptaan Tuhan. But we are masterpiece loh. We are so matter for God. Karena melalui hidup kita, we can reveal God. Waktu kita bisa bear fruit, kita bisa menceritakan seperti tadi firman Tuhan yang Mazmur 92. Sehingga kita bisa menceritakan kehidupan kita ini, bisa menceritakan betapa Tuhan itu hidup. That is bear fruit. Jadi kita haruslah hidup dalam firman. Tanpa firman kita binasa. Nomor 3, let's have a komunitas. Komunitas itu penting. Tertanam berakar di local church. Itu penting.
Waktu dalam saat kita down, kita bisa dikuatkan, kita bisa berdoa, kita bisa curhat, kita bisa saling-saling. Oke, terakhir, let us all be fruitful. That is the purpose of God. Biar melalui hidup kita, orang bisa mengenal Tuhan. So the end goal of bear fruit is to be like Him. Menjadi serupa dengan gambaran Dia. Itulah kita dipanggil untuk tinggal di dalam Dia. Sejak awal Tuhan rindu supaya kita punya hubungan sama Dia. Itu Tuhan rindunya itu aja. Kita punya hubungan sama Dia. Gak penting. Like, gak like, berapa yang like, berapa follower, gak penting. Itu gak ada yang kekal. Harta semuanya. Kesenangan dunia itu semuanya akan binasa semuanya. Tapi waktu kita continually fruitful, menjadi gemuk dan segar, let us all abide in Him, otomatis kita akan berbuah, bear fruit. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Sini sayang. Saya sungguh sangat diberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh sangat diberkati karena this is the other angle of the words of God. Orang pikir barefoot produksi keluarnya. Tapi seperti yang Tuhan mau dari angle yang satu, barefoot is bagaimana kita mempunyai karakter Kristus dulu. Amin. Dalam Filipi 4, coba Jo. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 ini ayat yang saya selalu nggak ngerti ya. Bersukacitalah senantiasa itu dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, Filipi 4 ayat 4 dan 5, coba Jo. Yuk, oke. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua, sebelumnya, Filipi 4 ayat 4. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya apa nih, gue baru ngerti. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Let your fruit itu apa? Bukan menghasilkan dulu. Biarlah karakter Kristus di dalam kamu itu bisa dilihat sama semua orang. Biar kebaikan hati, lihat karakter Kristus dalam kita bisa dilihat sama semua orang. Ya, sehingga apa? Akhirnya otomatis kita akan berbuah. Amin. Wow, ini saya baru diberkati banget dari firman Tuhan istri saya baru ngerti. Karena selama ini saya nggak ngerti, maksudnya apa sih Tuhan? Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ternyata Tuhan mau supaya karakter Kristus dalam kehidupan kita ini bisa dilihat sama semua orang. Bisa dinikmati oleh semua orang. Sehingga istilah yang Friska selalu bilang, biar wewangian kita bisa dinikmati oleh orang. Nggak apek kita. Amin. Sehingga akhirnya kita akan fruitful. Produktif. Caranya apa tadi? Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kejar firman Tuhan. Punya komunitas. Apalagi sayang? Membangun hubungan. Amin. Yuk kita berdoa Bapak. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Bapak thank you God for the words of God. Yang kau bagikan bagi kami semua melalui media Tuhan. Terima kasih kami boleh diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum kami menghasilkan buah keluar, kami menghasilkan buah di dalam dulu Tuhan. Kami mempunyai karakter Kristus dulu Tuhan. Supaya sungguh Tuhan hidup kami wangi Tuhan. Supaya kebaikan hati kami boleh dilihat oleh semua orang Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, karena Tuhan sudah dekat. Bapak Engkau mau supaya kami betul-betul ada pembaruan budi dalam kehidupan kami. Pembaruan budi. Karakter Kristus itu semakin nyata dan jelas. Buah roh itu jelas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Yang sudah mengingatkan kami lagi, mengajarkan kami, menegur kami lagi. Supaya kami berbuah dari dalam dulu Tuhan. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kami.
Thank you God, aku berdoa bersyukur untuk istriku Meda yang kau pakai pada pagi hari ini. Pakai terus Tuhan, menjadi berkat kemanapun kau utus dia. Bagi khususnya di dalam jemaat Kenisa juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biar Tuhan kami pulang dari tempat ini, kami terus diingatkan untuk bear fruit Tuhan Yesus. Thank you Lord. In Jesus mighty name we pray, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Mari Bapak sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan baik, amin.